Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Ketika ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Lalu Bawang Putih berkata, Nanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat kami cintai kini telah tiada. Jangan kau ratapi kepada ibumu, sabana punyalah kesabaran. ayah dan Bawang Putih tinggal. Ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Ibu Bawang Merah berkata, "Kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Enak sekali namanya, aku sangat menyukai. Kali kalau kamu suka makanan itu, besok ibu buatkan lagi ya." Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih berkata, Anakku Bawang Putih, jika ayah tidak menikahi Bawang Merah, Jika ayah Anda telah yakin dengan keputusan ayah, Anda hanya akan memotivasinya lagi pula. Ibu Bawang Merah sangat baik kepadamu. baiklah kalau engkau menyetujui, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya. Hari demi hari, ibu dan kakak tirinya Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sehingga pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci di pinggir sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hancur. Hei Bawang Putih, cepat cuci bajuku dan anakku. Baik, Bu. Anakku hanyut, tolong. Siapa kalian lihat selendang merah? Sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukan. Bawang Merah berkata, Bawang Merah, maaf, selendangnya itu hanyut dan sangat ceroboh. Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan kamu pulang sebelum menemukan selendang itu. akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut. Hingga larut malam, selendang itu belum kunjung ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. Permisi. Siapa kamu, Nak? Gubuk tersebut ternyata dihuni seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Bawang Putihnya tadi saya sedang mencari selendang yang kayu dan sekarang kelamaan kalau saya tinggal di sini semalam. Nenek, apakah selendang yang kamu cari berwarna merah? Nah, selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus menemaniku dulu di sini selama 1 minggu. Aku sudah lama tidak ngobrol dengan siapapun. Bagaimana? Dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Sewaktu seminggu pun berlalu dan sudah waktunya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan yang memberi hadiah kepada Bawang Putih. Sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa selendang pulang. Dan satu lagi, kamu
pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada bawang merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk betapa terkejutnya dia karena ketika benda itu dibelah, ternyata berisi uang yang sangat banyak. Ibu tiri bawang putih yang tidak sengaja melihatnya langsung merampas semua uang tersebut. Juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana benda itu. Putih menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Mendengar cerita tersebut, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Besoknya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang sebuah benda yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin, merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Seminggu berlalu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pulang. Dengan perasaan heran, bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek, Bukankah seharusnya nenek memberi benda sebagai hadiah karena menemui selama seminggu? Sampainya di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa benda yang besar. Dia berpikir pasti uang di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat.